kita sebenarnya ada bagaimana supaya manusia itu harmonis dengan alamnya. Yes. Ya jangan selalu bilang, oh saya dilahirkan dari keluarga yang susah terus saya nggak ada kesempatan kaya, kan nggak ada demikian. Apakah orang itu pasti bisa kaya? Oke, guys, Denny Santoso di sini. Kali ini saya nggak sendirian. Saya kedatangan seorang yang ahli banget atau expert di bidang Feng Shui yang sebenarnya udah ngebantu saya kira-kira hampir setahun belakangan ini ya. Thank you banget Cileli udah datang. Terima kasih atas undangannya. Sangat excited ya ketemu di Malang. Yes, menyempatkan diri waktu untuk ke Malang nih. Nah, ini video sebenarnya cukup singkat. Saya pengen ngegali sebenarnya. Karena banyak teman-teman yang habis itu nanya ke saya tuh, Feng Shui itu apaan sih? Emang itu nggak apa-apa tuh sama agama dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu. So, kita langsung interview aja ya teman-teman ya, Cileli gitu ya. Oke, first thing first Cileli. Feng Shui itu apaan sih? Sebenarnya Feng Shui boleh dikatakan arsitek zaman dulu kali ya. Hitung matematika mengenai tentang hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sekitarnya, manusia dengan udara, energi. Dengan udara, dengan energi gitu ya. Oke, so itu basicnya kayak begitu. Berarti simpelnya. Ada sainsnya. Ada sainsnya, ada matematikanya. Kenapa sih banyak orang selalu ngait-ngaitin Feng Shui sama agama? Itu saya jadi kayak, lah kalau sains kan ngapain lu ngaitin gitu kan? Itu pertanyaan yang muncul di kepala saya tuh. Mungkin nilai jualnya bisa lebih tinggi. Iya, sebenarnya kalau Feng Shui dari awal itu tidak pernah membicarakan tentang agama. Kita adalah penataan tentang manusia, unsur manusia atau dengan bintang yang berhubungan dengan alam semesta. Seperti saya sering ngomong kayak matahari, bulan itu kan yang berinteraksi tentang bumi ini. Ya. Jadi nggak ada hubungannya kan sebenarnya gitu kan? Nggak ada. Tapi dikait-kaitin sama orang gitu ya? Karena pengembangan ke zaman sekarang itu kan ada yang berkaitan dengan tradisi, ya ada berkaitan dengan Taoisme, ada berkaitan dengan Konghucu dan lain-lain. Tapi Feng Shui sebenarnya objek yang berdiri sendiri, metafisikanya. Oke. So kayak arsitektur gitu sebenarnya? Benar. Oke, anginnya lewat sini gitu-gitu kan ya? Kita sebenarnya ada bagaimana supaya manusia itu harmonis dengan alamnya. Oke, sekarang mau nanya gini, agak lompat sedikit. Kalau tidak harmonis itu apa yang terjadi, dan kalau harmonis bedanya apa nih, before and after-nya ini apa tuh? Contohnya seperti kita zaman sekarang ada Google Map. Oke, kita mau dari satu tempat ke tempat lain. Itu Google Map membantu kita untuk melihat mana yang lebih lancar sampai tujuan. Interesting. Feng Shui juga sama. Ketika kita dengan alam itu harmonis, ya kita sepertinya perjalanan kita itu ke satu tempat itu dituntun dan dibuka dan lebih lebar sehingga kita rezeki dari berbagai pihak itu bisa kelihatan. Sumber tidak terhingga. So mungkin kata kuncinya adalah effortful versus effortless. Iya. Kalau selaras berarti lebih nggak banyak effort gitu maksudnya ya? Benar. Nah dari sisi kalau kita bilang keberuntungan atau rezeki, tapi dari sisi kesehatan kan kita juga tahu bahwa ada tempat tidur di mana lebih gampang membuat manusia itu lebih kurang sehat, ada yang membuat dia menjadi lebih sehat. Interesting. Nah, effortful sama effortless. Mungkin kata kunci yang Cileli tadi sebutkan bahwa rezeki itu tadilah yang mungkin mengakibatkan banyak orang berpikir bahwa ya rezeki dari Tuhan sih. Iya, memang gitu. Rezeki juga dari Tuhan. Saya percaya dan saya jalanin sendiri. Kita masing-masing punya rezeki yang sudah dikasih Tuhan. Tapi kan prosesnya itu Tuhan juga tidak melarang kita untuk mencari alternatif tambahan dari konsultan. Seperti Koko ya kayak sakit ke dokter. Benar. Gitu kan ya? Yang mau bangun rumah butuh arsitek. Iya. Yang mau menata kita dengan alam yang lebih harmonis yang butuhnya konsultan. Correct. Yes. Jadi banyak yang menyalahartikan bahwa Feng Shui itu sama Tuhan dibanding-bandingin nih gitu kan. Kalau kesini nggak ke Tuhan nih gitu kan. Kita nggak pernah melampaui Tuhan. Correct. Ya, kita hanya mengaplikasikan ilmu yang turun-temurun udah 5.000 tahun terbukti bagus, kita aplikasikan ke kehidupan manusianya aja. Nah, kalau ada yang nanya nih kemarin nih, Cileli kalau Feng Shui-nya dibenerin bisa nggak sih bantuin jual rumah? Itu kan banyak banget nggak sih? Itu gimana tuh? Terus terang kita sendiri nggak bisa menjanjikan bahwa Feng Shui dibagusin itu bisa jual rumah. Kalau dengan demikian saya pasti pekerjaan pertama saya jadi agent properti. Tapi kalau sumber keuangan orang itu terbuka, dia bisa datang dari hal-hal yang membuat dia stuck yang dulu menjadi berarti dan menjadi sumber income bagi dia. Tapi kok bisa Feng Shui-nya dibenerin, rumahnya laku? Bukan yang ditempatin ya, maksudnya rumah atau asetnya kok bisa laku? Karena kita buka sektor keuangannya.
nyambungnya gimana tuh? Kan di dalam kita punya sektor permainan itu ada teorinya yaitu berhubungan sama properti dengan keuangan. Oke. Biasanya yang bisa datangkan sumber keuangan itu adalah dari properti Oke. atau dari income aktif yang kita masuk. Oke. Ya, jadi itu ketika dibuka, diaktifkan dengan sesuai dengan orangnya, makanya itu mungkin kebuka jalannya. Nah, jadi berarti sebenarnya kalau misalkan rumah tiap orang berbeda-beda dan ketika itu sektor keuangannya diperbaiki, energinya selaras, Betul. nanti Tuhan akan mendatangkan rezekinya entah dari mana, terserah Tuhan. Betul. Bisa dari properti, bisa dari pekerjaan, bisa dari peluang-peluang baru gitu kan. Betul, kerjasama. Interesting. Soalnya ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat kantor saya yang beberapa kali saya masukin di Instagram Story, kemudian di Instagram, di YouTube dan yang lain-lain, itu kan barusan renovasi. Ini teman-teman tahu soalnya proses renovasi saya masukin soalnya. Nah ini yang menyebabkan saya harus renovasi kayak begitu gitu kan. Tapi happy kan? Happy banget. Jadi ceritanya ini dulu kantor ya, teman-teman lihat kantor saya udah sering kan. Dulu itu kamar dan di sebelah situ sih ya, sebelah kanan ya kalau dari kamera begitu, itu dulu adalah toilet ya kan, toilet gitu kan. Nah, Cileni datang dan bilang waktu itu, wah ini nggak bisa diganggu gugat nih, ini toilet di sektor keuangan. Sehingga duitnya bocor terus. Betul. Income-nya gede tapi Betul. Jadi mungkin rumahnya kategori sehat, kategori rezeki lancar, tapi sektor keuangan ketika jadikan toilet itu adalah pembuangan yang tidak terprediksi besarnya. makanya. Iya. Nah, makanya ini keren banget kemarin itu. Nah, tapi saya action taker banget ya. Jadi ketika dikasih tahu begitu, sayangnya kok baru tahu sekarang gitu. Udah nempatin rumah ini 12 tahun gitu kan. Nah, ceritanya kemarin Cileli itu ya, waktu kita bongkar pertama kali, ini bongkar gitu ya. Dalam waktu seminggu, saya tuh punya 2 apartemen di Jakarta yang disewain kagak laku, dijual kagak laku. Kan repot ya, mau dijual kagak laku ya udah disewain aja, siapa tahu dapat income gitu kan. Sampai nggak lakunya itu sampai nitip ke temen punya apartemen di tempat yang sama, dia full. Terus ada orang mau sewa di tempat dia karena full, dilempar ke saya. Saya terima dong, thank you ya, udah dikasih customer nih ceritanya. Masuk 2 hari keluar. Nah, kayak ini kenapa? Ini apartemen kenapa gitu? Tapi begitu ini dibongkar, 1 minggu waktu itu kejual. Nah, kayak buset, sampai notarisnya itu biasanya notaris itu 3 minggu. Ini minta besok. Notarisnya kok bisa notarisnya minta besok, ini nggak pernah gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apparently kan sama di lantai 2 di area yang sama. Kan beda, kira-kira beda 2 bulanan atau 1 bulan setengah lah waktu itu. Kita bongkar tuh yang atas tuh. Yang atas apartemen satunya laku juga. Seminggu. Jadi korban berapa toilet di sini dibongkar? 1 sih, tapi atas kan gudang ya kemarin ya, gudang kan. Iya, jadi tapi menariknya adalah itu apartemen di tempat lain loh, di kota lain loh, bukan di kota ini loh. Dan itu saya nggak pernah datang, nggak pernah lihat, pokoknya kayak barang mati aja. Iya. Tapi pro gitu ya. Karena sektor keuangannya kita udah tidak menjadi pembuangan, artinya sumbernya itu kita bisa menerima kan dari pihak yang kita nggak tahu kan. Makanya itu ya buat saya sampai amazed banget. Habis itu kontraktor saya ke Cileli. Karena dia ngurusin semua, kok hasilnya oke gitu ya. Iya. Interesting. Nah, kemudian tadi kita ngomongin tentang science, kita ngomongin tentang agama gitu. Kalau misalkan klien-klien sekarang itu biasanya apa? Variasinya orang-orangnya seperti apa? Atau ada kategori tertentu nggak sih gitu? Sekarang justru yang datang ke saya itu tahun 90-an dan 2000-an. Lahir tahun 90-an, tahun 2000-an? Iya. Berarti masih muda loh? Masih muda. Masih umur 20-an? Mereka sudah lebih sadar bahwa ketika ingin bangun rumah, itu butuh bantuan dari konsultan feng shui supaya mereka tinggalnya lebih tenang, lebih nyaman, dan tentunya masa depan mereka lebih growing-nya bagus ya. Better diberesin di depan ya daripada telat terus. Abis itu cari tahu masalahnya mana, bongkar terus. Abis banyak. Saya ngerasa kayak ini rumah udah 12 tahun kok baru tahu sekarang. Buangnya bukan nggak ada ini, tapi kita buang waktu. Oh iya, itu banget itu gila sih. Benar, 1 tahun bisa produktif bisa berapa kan, itu berapa tahun kalau stuck di situ kan nggak jadi duit. Sama opportunity cost kali ya. Benar. Gitu ya. Jadi jadi secara klien memang bervariasi kayak begitu, kemudian kalau pekerjaan nggak. Tapi pertanyaan saya gini, kemarin tuh interestingnya gini, kan saya punya namanya Primbus Money Magnet gitu kan, banyak orang sekali yang kayak punya utang lah, kesulitan keuangan dan sebagainya. Kalau dari sudut pandang Cileli sebagai seorang expert Feng Shui, apakah orang itu pasti bisa kaya? That's the question. Everyone ya, maksudnya semua orang. Setiap orang potensi untuk sukses, potensi untuk kaya, potensi punya duit ada.
Cuma bedanya adalah orang kaya lama mereka dapat berapa dekade yang bagus, berapa puluh tahun, ya kan? Ada orang cuma dapat 5 tahun, Ada ya. ada orang cuma setahun. Lah kalau orangnya cuma setahun gitu gimana tuh? Emang hidupnya harus susah terus gitu kah? Setahun doang happy atau kayaknya jadi Iya, biasanya Tuhan juga selalu kasih jalan. Kadang bisa busnya itu di feng shui, jadi untuk membantu dia untuk menaikkan lagi. Tapi kan selalu bahwa potensi dari tanggal lahir kita ada yang embernya itu mungkin wadahnya lebih besar, ada yang wadahnya seperti ember. Oke, jadi kalau teman-teman di sini mungkin biasa my audience gitu kan lagi banyak yang cukup struggling secara finansial, pengen naik lagi gitu. Harusnya kalau mereka bisnis gagal terus, kemudian utang, ditipu orang terus gitu, kemungkinan bisa saja ya karena feng shui-nya nggak pas gitu. Bisa. Jadi pertama-tama mereka itu di Jakarta ya terutama mereka datang untuk konsultasi personal. Konsultasi personal untuk tahu sebenarnya yang salah di polanya, pola lahirnya atau yang salah feng shui-nya. Pola lahir salah tuh gimana maksudnya? Jadi kan kita mau tahu bahwa pola lahir ini dia memang dilahirkan dengan banyak bocor, banyak masalah atau dia lebih berpotensi untuk bisa naiknya lebih bagus. Oke. Ya, dari situ kan kita baru tahu bahwa sebenarnya keberuntungan overall itu tidak terlepas dengan keberuntungan kita dengan yang atas. Kita bilang keberuntungan dari Tuhan. Oke. Ya, amal ibadah, doa, sedekah itu masuk mana? Sama. Masuk atas juga Tuhan. Oke. Keberuntungan manusia. Oke. Manusia sendiri punya pola seperti apa, dia berinteraksi seperti apa, usahanya seperti apa, kepintaran kalau sekarang zamannya IQ EQ. EQ, Ya. SQ. Oke. Itu seperti apa kan kategori Termasuk mental block, luka batin, belief gitu. Ya, oke. Betul. Nah, itu kan mesti disembuhkan juga kan? Yes. Ya jangan selalu bilang saya dilahirkan dari keluarga yang susah terus saya nggak ada kesempatan. Kayak kan nggak ada demikian. Ya. Itu yang dipercaya mereka sih. Iya, enggak. Itu salah berarti ya? Banyak yang saya tangani, mereka nggak punya latar belakang orang tua dan mereka menjadi luar biasa. Bisa kan? Bisa. Berapa lama? Ada case tadi nggak? Coba. Ada saya sendiri handle ya, kita bilang case-nya satu pemuda yang dulu dia karyawan di satu tempat. Terus dia itu berhenti karena perusahaannya tutup. Terus dia terpikir dengan kata saya suatu hari dia bisa menjadi sangat sukses di bidang chemical. Dia ambil chemical dan dia sekarang ini menurut saya dia jauh lebih besar dari saya dan jauh lebih besar dari pengusaha yang ada di tempat itu. I see. Iya. Jadi memang ternyata banyak sekali ya yang bisa bertransformasi sebenarnya ya. Iya. Problemnya mereka nggak tahu atau nggak mau. Bukan, kadang orang bisa ketutup dan belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya, ini make sense nih. Kita kan ketemu juga karena ada jodoh kan, di mana dilempar ke alam semesta yang mempertemukan kita kan. Iya, waktu itu nggak sengaja semua. Iya, padahal saya follow-nya udah lama ya, saya selalu bilang mau saya belajar di digital, tapi saya nggak ada sempet. Tapi suatu hari dengan connecting lempar ke IG, terus yang ada menghubungnya kita sehingga kita ketemu kan. Waktu itu saya lagi belajar astrologi malah, lagi belajar astrologi pusing banget. Habis itu saya lempar ke Instagram. Ada yang bisa ngajarin nggak? Nanti saya barter dong sama digital marketing gitu kan. Kemudian dikasih tahu orang malah. Follow aja nih Cileli nih. Saya follow. Sebentar, ini bukan astrologi doang, ini ada feng shui juga. Kok interesting ya? Saya follow lah langsung gitu kan. Habis itu ngontak tuh Cileli langsung DM tuh. Thank you udah di follow. Iya, soalnya ya kan kita gimana ya, yang dulu kita lihat di IG ya, kita kagum ya, saya follow itu. Terus tiba-tiba mau follow back ya, itu rasanya luar biasa bahagianya kan. Jadi saya ketik ya, kita ketemu kan. Habis itu connect, habis itu ngobrol, habis itu bongkar rumah. Iya. Jadi menarik. Saya berusaha natanya tempat orang itu supaya orang itu mendapat energi bagusnya. Makanya kenapa saya konsisten melakukan penerbangan perjalanan untuk melihat lokasi. Ya, itu salah satu yang bentuk komitmen konsistennya saya kerjain. Nah, banyak yang biasanya juga takut. Wah, kalau sudah ngomongin feng shui, saya harus bongkar-bongkar habis banyak nih. Itu gimana Cileli? Semuanya harus dibongkar gitu kah? Kalau nggak bongkar, habisnya di waktu lebih banyak. Habisnya di waktu lebih banyak. Ada nggak yang case yang nggak perlu bongkar sama sekali gitu, ada nggak? Ada. Saya bisa juga? Ada. Nggak, maksudnya gini, hidupnya sengsara, habis itu jadi oke, tapi nggak bongkar. Pindah rumah. Pindah rumah. Itu lebih simpel kan? Itu lebih simpel sih. Tapi ada ya kayak gitu? Ada.
Ada satu juga yang saya melakukan konsultasi, dia hanya datang ke Jakarta saat ketemunya konsultasi, lalu dia memakai yang saya kasih tahu punya trik, lalu dia aplikasikan sendiri di tempat kerjanya yang jauh dari Indonesia ya. Waktu setahun ini dia growingnya itu bagus banget, terus dia itu undang kami ke tempatnya. Sekali saya sampai di sana, saya tahu orangnya konsisten mengaplikasi yang apa yang saya Pokoknya take action ya. iya. Bukan cuma denger doang kan, Nah, harus action. Apa yang saya ada, saya bilang, jadi saya nggak perlu nata lagi ya, semua yang saya mau ada. Dia bilang, iya kan Cici kasih tahu saya ABCD, saya lakukan. Termasuk dia cari sio yang bagus buat dia kerja. show jadi partnernya gitu Iya, maksudnya. buat karyawannya, buat sekretarisnya, buat orang yang aktifnya. Tapi aku temannya. personally, aku kayak masih nggak habis pikir yang tadi Cileli cerita, jendela diganti dari lingkaran ke segitiga. Duitnya masuk itu gimana sih? Karena kita mengubah objek logam menjadi objek api. Oh, itu maksudnya. Oke, elemennya jadi berbeda. Berbeda. Oke. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir begini. Pertanyaan terakhir adalah kalau misalnya masih miskin, terus tahu atau mendengar atau melihat video ini dan pengen feng shui gitu, wih ini kan mahal banget gitu. Ada nggak sih case study atau klien yang nggak punya apa-apa gitu, yang bener-benerin, tapi dia mau gitu. Itu gimana tuh? Mungkin case pertama dia beli brand boost dulu. Beli brand boost dulu. Dapat blok mentalnya Dibuang dulu. Okay. Hoki orangnya dibenerin dulu gitu. Terus habis itu dia melangkah untuk melakukan konsultasi, ya baru kita bisa bicara selanjutnya. Karena semua kemauan dari diri kita. Kita juga tahu bahwa brand boost kalau nggak ada kemauan dari diri nggak bisa. Itu nggak bisa. Dengerin sampai nggak bisa. Sama. Dari fungsi juga kalau orang itu nggak meminta, kita kasih gratis pun nggak ada manfaat. Gitu ya? Iya. Karena dia nolak, dalamnya sebenarnya vibrasinya juga jelek ya gitu kan. Benar. Jadi gini, berarti tapi bener sih ya, kalau misalkan orangnya berada di tempat yang bagus, tapi hatinya itu jelek, penuh negativity, rezekinya juga mampet ya? Biasanya gini, kalau kita melempar sesuatu ke alam juga akan feedback kan? Ya itu. Kalau kita kasih negatif kan Baliknya jawabannya negatif juga. Iya kan? Sama juga di situ kita bilang ada sektor keuangan kamu ada di utara. Di utara kita kasih akuarium, nanti orang itu nego, boleh nggak aku kasih cuma lukisan? Boleh nggak cuma aku kasih air putih? Nah kan begitu. Iya. Oke. Terus ada nggak pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman di sini? Apalagi nih, mungkin ini tahun 2025. Ada yang bisa di ini nggak? Hoki di tahun ini. Ya. Tahun ini sio yang paling hoki sio kuda. Yes. Sio kambing dan sio. Editornya, kameramen kita, my wife sih, Velin kita sio kambing. Iya. Jadi sebenarnya setiap tahun ada namanya peluang. Ya di setiap kesusahan pasti ada peluang. Di setiap peluang bagus juga ada kesusahan. Jadi manusia itu jangan mengecil ya bahwa tahun ini tidak bagus begitu ruwetnya. Kita bilang Indonesia negara tercinta kita ini sebenarnya nggak ada, yang ada diri kita. Kita siap untuk menghadapi, ya pasti kita bisa menjemput rezeki kita masing-masing dong. Yes. Alright, so berarti semuanya sebenarnya bisa diutak-atik lah sebenarnya ya. Usaha manusia. Nanti kita lakukan yang terbaik. God will do the rest. Betul. Alright, so thank you so much Cileli udah datang. Thank you so much. Bye bye teman-teman and see you in the next video.